Beberapa pulau yang Indonesia miliki kaya akan kandungan sumber minyak mentah. Salah satu wilayah tersebut adalah Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makassar. Bukan hanya minyak, di pulau ini terdapat pula berbagai kekayaan tambang laut. Blok seluas 15.235 km persegi ini sebenarnya berbatasan dekat wilayah Malaysia, yaitu Sabah. Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru, negara tersebut pun mulai mengeluarkan bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya. Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara. Diketahui, Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia. Sangat disayangkan ada salah satu wilayah yang telah lepas dari Indonesia dan berubah menjadi negara sendiri pada 2002. Wilayah ini dulunya termasuk ke dalam Kepulauan Nusa Tenggara. Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menghasilkan 78,5% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Setelah merdeka, wilayah ini pun berubah nama menjadi Timor Leste. Sejarah bersatunya Timor Timur dengan wilayah Indonesia memiliki histori yang sangat panjang dan kompleks. Mungkin kita akan membahas hal ini di kesempatan selanjutnya ya. Saat ini, mata uang yang mereka gunakan adalah dolar Amerika. Sementara undang-undang yang digunakan dibuat berdasarkan konstitusi Portugal. Malaysia sebagai negara yang letaknya cukup berdekatan dengan wilayah ini, memasukkan Pulau Legitan sebagai miliknya saat melakukan pemetaan kembali di tahun 60-an. Pulau tak berpenghuni seluas 18.000 meter persegi yang sama-sama tidak ingin dilepas oleh kedua negara, akhirnya di bawah kerana hukum internasional pada tahun 1997. Kemudian pada tahun 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa daerah tersebut merupakan milik Malaysia. Bersama Pulau Legitan, sebelum diserahkan ke Malaysia, Pulau Sipadan pun menjadi wilayah yang dinyatakan dalam keadaan status sengketa. Keputusan para hakim di Mahkamah Internasional sendiri didasari oleh fakta bahwa Malaysia telah melakukan banyak pengurusan atas dua pulau ini. Beberapa di antaranya ialah pengoperasian mercusuar sejak 1960, serta perlindungan satwa burung dan menerapkan pajak pengambilan telur penyu yang terkenal dari Pulau Sipadan. Ternyata yang punya bukti autentik lengkap itu Inggris. Jadi Belanda sebagai negara penjajah Indonesia hanya lewat saja. Kalau Inggris sudah lakukan budidaya di situ, jadi Mahkamah Internasional memutuskan berdasarkan bukti autentik itu bahwa Sipadan dan Legitan memang milik mereka. Di saat yang bersamaan, pemerintah beserta masyarakat Indonesia pun harus berlapang dada. Pada 2014 lalu, dikabarkan Malaysia mengklaim bahwa perairan Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat sebagai miliknya. Diberitakan juga bahwa pihak negeri jiran tersebut akan membangun sebuah mercusuar di daratan perairan ini. Untungnya pihak TNI Angkatan Laut melakukan pencegahan secara langsung. Kadispen Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI, Manahan Simorangkir, menyebutkan TNI AL telah melakukan pengusiran terhadap oknum negara tersebut. Negara Cina tiba-tiba memasukkan Kepulauan Natuna yang terletak di Kepulauan Riau sebagai wilayah laut miliknya. Hal ini diketahui setelah nama Natuna masuk ke dalam peta terbaru yang mereka keluarkan. Bahkan gambar kepulauan yang jelas-jelas berada di wilayah Indonesia ini masuk ke dalam paspor warganya. Indonesia pun telah mengajukan protes, namun pihak pemerintah Cina tidak menggubrisnya. Untungnya pada 2006, PBB melalui arbitrase internasional menyatakan bahwa Kepulauan Natuna adalah milik Indonesia.
China telah berencana mengklaim Natuna sejak tahun 2009. Permintaan tersebut pun telah mereka ajukan ke PBB, namun ditolak karena dianggap tak bisa memberikan dasar hukum yang valid. Pulau-pulau kecil yang berada di sekitar perairan NTT juga disebut-sebut terancam bisa dicaplok oleh negara lain. Hal ini bisa saja terjadi walau Indonesia sudah membangun mercusuar di sana. Saat ini, ada 2 pulau yang sudah dijaga oleh pasukan pengaman pulau terluar, yaitu Pulau Danarote berbatasan dengan Australia dan Pulau Batek berbatasan dengan Timor Leste. Saat ini, Pulau Batek tengah diduduki oleh pasukan marinir dan TNI AD untuk menjaga keamanan di pulau yang menjadi beranda terdepan NKRI itu. Sementara itu, ada pulau lain yang belum dimasuki pasukan pengamanan. Antara lain, Pulau Danasabu, Pulau Mengudu, dan Pulau Salura.